Syarat perjalanan udara di masa PPKM level 1 hingga 3 di Jawa dan Bali adalah dengan menunjukkan hasil negatif tes PCR 2 hari sebelum jadwal keberangkatan. Pemerintah menganggap tes PCR sangat penting bagi penumpang pesawat lantaran kini operasional pesawat terbang dalam masa PPKM Jawa Bali sudah beroperasi penuh. Di tengah membaiknya situasi pandemi di Indonesia, dengan positivity rate yang juga semakin rendah, pemberlakuan kembali tes PCR bagi penumpang dianggap membingungkan. Apalagi tes PCR hanya diberlakukan bagi perjalanan udara saja. Sementara perjalanan dengan kereta api, bus, dan kapal laut hanya memerlukan hasil negatif antigen. Pemerintah menganggap tes PCR sangat penting bagi penumpang pesawat, lantaran kini operasi pesawat terbang dalam masa PPKM Jawa Bali sudah beroperasi penuh. Tes PCR sebagai syarat perjalanan udara merupakan cara untuk menyeimbangkan pencegahan penularan dan penurunan resiko COVID-19. Satgas nomor 21 yang tentunya berlaku pada tanggal 20 Oktober kemarin ya. Ini kan sekaligus mencabut ya bahwa surat edaran Satgas 17 maupun adendumnya. Nah, mengapa perubahan ini terjadi adalah dikarenakan memang kalau kita melihat situasi daripada COVID-19 kita yang laju penularannya sudah semakin lebih baik ya. Kalau kita lihat angka positivity rate kita kan sudah kurang dari 1% ya. Dan ini bisa terlihat dari kasus konfirmasi yang saat ini 600 sampai dengan 500 dan angka kematian juga yang sudah sangat menurun. Nah, tentunya di dalam situasi di mana angka positivity rate ini sudah semakin turun, beberapa pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat kita lakukan, ini kan potensi laju atau peningkatan penularan itu sangat mungkin terjadi. Sehingga salah satu upaya kita dari sisi testing tentunya adalah bagaimana untuk bisa menangkap kasus yang sakit tadi supaya bisa kita lokalisir, dan salah satunya adalah dengan penggunaan PCR ini karena rapid antigen itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam pedoman WHO itu tidak direkomendasikan untuk penggunaannya di bandara maupun pada tempat-tempat perbatasan antar negara. Hal ini pun menuai kritikan. Karena satu, ini peraturan sangat Jakarta sentris. Sangat Jakarta sentris, kita tahu betul bahwa yang namanya pelayanan kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita itu belum merata. Jadi tidak semua tempat itu ada PCR-nya. Tidak semua tempat ada PCR-nya. Dan di samping itu kata yang digunakan masih PCR. Padahal kan kita kalau merujuk di surat edaran dari dokter spesialis patologi klinik itu kan sudah ada NAAT itu ya. Di situ ada salah satunya TCM. TCM saja sudah tidak masuk karena TCM itu berbeda dengan PCR. Nah, menurut saya kenapa ini harus ditolak? Yang pertama adalah mahal. Tidak semua orang punya kemampuan untuk membayar PCR. Bayangkan kalau di daerah-daerah, contoh daerah saya saja yang di Banyuwangi, itu kalau PCR sampelnya harus dibawa ke Surabaya. Belum tentu 7 kali 24 jam, dalam artian 1 minggu, itu hasilnya bisa keluar. Ini contoh saya tidak perlu mencontohkan orang lain ya, harus bisa mencontohkan orang-orang mungkin sekarang anggota DPR yang semuanya sedang reses di seluruh Indonesia, mereka kebingungan gimana kalau balik. Karena contoh kalau di Kalimantan, di Papua, mereka harus di Sulawesi, mereka harus ke provinsi lain untuk bisa PCR, itu mahal di ongkos dan mahal di PCR-nya. Yang kedua tentu menunggu waktu ini juga take time juga, karena PCR ini belum tentu 1 kali 24 jam keluar. Di samping itu kalau kita harus terbang ke daerah lain pasti juga waktunya ini luar biasa, memakan waktu. Yang ketiga adalah ini kenapa hanya diterapkan di perjalanan udara saja, tidak diterapkan di perjalanan laut dan darat.
Lantas, bukankah peraturan baru tersebut terlihat kontradiktif dengan peraturan sebelumnya? Mengapa hanya perjalanan udara saja yang membutuhkan hasil tes PCR? Dapatkah hal tersebut menekan angka COVID-19? Tim TV One mengabarkan. Berikut sejumlah syarat perjalanan domestik pada 19 Oktober hingga 1 November 2021. Wajib tes PCR kembali diberlakukan bagi wisatawan yang akan datang dan keluar Bali, namun hingga saat ini wajib PCR bagi penumpang belum diberlakukan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Penumpang masih bisa menggunakan tes antigen untuk sementara. Wajib PCR nantinya akan diberlakukan menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan lokal kembali meningkat hingga 234.000 wisatawan. Lalu bagaimana syarat perjalanan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali? Ada rekan kami Alfani Syukri di sana. Alfani. Ya, Naomi dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa pemberlakuan wajib PCR di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sendiri belum dilakukan, mengingat belum adanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Salah satu alasan di mana masih tes antigen masih digunakan untuk para penumpang yang akan datang maupun keluar dari Bali sendiri. Ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan bahwa jika diberlakukan kembali tes wajib PCR bagi mereka yang akan datang maupun keluar Bali, itu cukup memberatkan bagi mereka, mengingat waktu yang cukup lama untuk menanti hasil dari tes PCR tersebut. Dan perlu saya kabarkan juga bahwa sejak diberlakukannya tes antigen bagi para wisatawan lokal yang datang ke Bali maupun keluar Bali, itu menunjukkan adanya peningkatan di mana per hari Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri bisa melayani sebanyak 8 hingga 10 ribu penumpang setiap harinya. Namun dibandingkan dengan ketika pemerintah mewajibkan wajib PCR untuk para wisatawan yang datang ke Bali, itu hanya melayani 1.000 penumpang saja. Dan juga dapat saya laporkan bahwa sejak 1 minggu setelah dibukanya penerbangan internasional bagi wisatawan asing, hingga saat ini pihak Angkasa Pura sendiri belum menerima konfirmasi akan ada kedatangan pesawat maupun yang membawa para wisatawan ke Bali. Naomi. Baik, terima kasih Alfani Syukri melaporkan langsung dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali.